Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya, selamanya. Yesus yang termanis, jiwaku, buat jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang termanis, termulia. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan. Kami bersungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu, Tuhan, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami ada semua karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Walaupun kami hanya bisa beribadah lewat media Zoom ini, tapi kami sungguh bersyukur kami boleh merasakan akan hadirat dan kuasa Tuhan. Dan kami tetap berdoa kepada-Mu. Biar hadirat Tuhan tetap kami rasakan di tempat kami masing-masing. Baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam nama Yesus. Tetap Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Tetap kuasa Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang dinyatakan. Bapa di surga, malam hari ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Hamba tidak punya apa-apa tanpa tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus pakai mulut diri hamba. Hikmat Tuhan menyertai apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan sampaikan. Rahasia firman Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan pemberitaan firman Tuhan berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami jaringan internet yang terbaik di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Roh Kudus yang ambil alih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini satu sukacita lagi ya, tidak terasa 2 minggu ya kita tidak bertemu dan kita boleh ketemu lagi pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya percaya kehadiran kita walaupun di media Zoom ini merupakan satu ungkapan kasih kita kepada Tuhan, merupakan satu wujud cinta kita kepada Tuhan, merupakan wujud kerinduan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, di mana pada waktu kemarin tadi
Ibu Lili sudah menyampaikan dari awal bahwa pada waktu 2 minggu kemarin khotbah saya tentang mujizat yang selalu nyata dalam kehidupan kita semua, di mana pertolongan Tuhan itu ketika kita taat selalu kepada Tuhan, ada mujizat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan malam ini saya rindu kita melihat dari kisah dari seorang perempuan yang sangat dikasihi Tuhan, ya. Yang tadi dari awal Tante Lili sudah sampaikan, ada beberapa tokoh wanita yang dikasihi Tuhan yang dibahas dalam Alkitab. Dan salah satu yang akan kita belajar dari kehidupan Hana, ya. Kita akan belajar dari Hana, ya. Kehidupan seorang Hana, kesetiaan seorang Hana yang akan kita belajar bersama-sama. Bukan saya berbicara saya yang paling bisa, tapi kita berbicara, kita di sini belajar bersama-sama, kita gali sama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita belajar dari sikap Hana. Dan kita buka dalam 1 Samuel. Ya, dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ya, kita lihat di sini tentang lahirnya Samuel. Ayat ini sampai ayat yang ke-28, sangat panjang, ya. Dan kalau kita akan baca dulu per beberapa ayat aja, ya, supaya mengingat waktu juga, ya, yang ada. Tapi kita akan coba pelan-pelan kita akan bahas tentang Hana ini. Ya, saya rindu kita baca dulu ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Ya, kita baca dulu ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Baca sama-sama, udah dapat semua 1 Samuel pertama ayat 1 sampai 6 dulu kita baca, nanti selanjutnya lagi. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena di sini saya lihat ada bapak-bapak juga, ya, bukan hanya ibu-ibu, ya. Jadi saya sapa dengan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Kita boleh lihat dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di mana Hana itu berada dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang kurang baik, karena pada zaman itu keadaan bangsa Israel lagi mengalami kesuaman rohani. Banyak orang Israel yang sudah tidak peduli sama Tuhan lagi, berbuat sesuka hati mereka. Belum lagi di sini kita baca bahwa si Elkana ini mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Penina ini mempunyai anak yang banyak. Tetapi Hana ini, firman Tuhan berkata, di ayat yang ke-5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Hana ini tidak memiliki anak. Karena firman Tuhan berkata Tuhan sudah menutup kandungan Hana. Dan Penina, dia merasa dia punya anak. Dia mungkin merasa saya lah wanita yang sempurna. Ya. Karena dia punya anak. Sedangkan Hana, kalau bahasa sekarang bilang dibully, ya. Ini bahasa anak-anak sekarang bilang sering dibully sama Penina. Boleh kita bayangkan sejenak bagaimana kita menempatkan diri kita di posisi Hana yang pada waktu itu. Di mana sedikit-sedikit ketemu dengan Penina, dia dibilang macam-macam. Karena memang tujuan Penina, kita lihat di ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Dia memang hanya ingin menyakiti hati Hana. Keadaan yang dimana bangsa Israel di situ lagi
keadaan yang tidak baik, memiliki kesuaman rohani yang seakan-akan tidak mempedulikan Tuhan. Tambah lagi ini Penina ini orang yang dekat dengan dia, yang selalu ngejek dia setiap hari. Dan pada waktu itu, karena kalau mungkin zaman sekarang orang yang belum mempunyai anak enjoy aja, tidak ada yang suka diomongin. Tapi pada waktu itu sangat sesuatu yang gimana gitu kalau tidak mempunyai anak. Jadi dia mungkin merasa, aduh, ini sesuatu yang tidak nyaman untuk pribadi Hana. Kondisi seperti itu bisa membuat Hana untuk tidak datang lagi kepada Tuhan karena keadaan dia yang tidak baik, yang tidak nyaman. Tetapi kita boleh melihat firman Tuhan berkata Tuhan telah menutup kandungan Hana. Ini yang tutup kandungannya bukan dokter spesialis kandungan, Bapak Ibu Saudara. Yang tutup kandungan Hana adalah Tuhan. Dan ini firman Tuhan jelas sekali berkata, Tuhan telah menutup kandungannya. Yang tutup adalah Tuhan. Tetapi kita boleh lihat di sini, kenapa sampai Tuhan melakukan sesuatu kepada Hana di akhir dari kisah ini. Kita boleh melihat apa yang kita bisa pelajari dari sifat seorang Hana. Pertama, Hana itu tidak pernah mengenal akan menyerah dengan keadaan yang ada. Walaupun sekeliling dia, lingkungan sekitar dia itu tidak baik. Lingkungan sekitar dia itu dalam keadaan yang tidak mendukung untuk dia beribadah kepada Tuhan. Tidak mendukung untuk Hana datang kepada Tuhan. Lingkungan sekitar, bahkan orang terdekat tidak mendukung untuk dia mencari Tuhan. Ada Penina yang selalu menyakiti hatinya. Tetapi situasi yang tidak nyaman, walaupun Hana berada dalam situasi yang tidak nyaman. Firman Tuhan berkata dia bertahun-tahun, setiap tahun datang mencari Tuhan. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi kita tetap harus mencari Tuhan. Amen. Permasalahan yang dialami Hana ini bukan sesuatu yang mudah. Coba kita memposisikan diri sebagai Hana. Dia bergumul sekian lama untuk mendapatkan seorang anak. Dia tahu Tuhan yang menutup kandungannya, tapi dia masih berharap Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupannya. Dia tidak menyerah. Walaupun dia tahu Tuhan menutup kandungan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan sudah menutup kandungannya. Tapi Hana tetap mempertahankan imannya. Ayat yang ketiga kita baca, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Dari tahun ke tahun dia datang mencari Tuhan. Haleluya. Keadaan yang sulit sekalipun tidak mengurangi Hana untuk beribadah mencari Tuhan. Kekuatan Hana hanya ada di lututnya. Ini bertahun-tahun loh Tuhan tidak menjawab. Karena di sini berkata bertahun-tahun dia selalu datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini, malam hari ini, ada di antara kita yang sudah berdoa bertahun-tahun, tapi Tuhan belum menjawab doa kita. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah mencari Tuhan. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Mungkin ada orang-orang yang berkata bahwa ketika kita ada dalam masalah itu membuat diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Iya, memang benar. Tapi ada juga sebagian orang ketika dia memiliki masalah yang sangat berat, malah dia lebih putus asa. Ada juga sebagian orang yang ketika mengalami masalah demi masalah, yang saya pernah melihat ada teman saya masalahnya begitu sukar sekali. Beberapa tahun saya tidak ketemu dia. Dan ketika saya bertemu dia, dia sudah berpindah agama karena sakit hati dengan Tuhan.
Ada sebagian orang yang seperti tidak tahan dengan pencobaan yang dialami, menyalahkan Tuhan. Padahal mungkin belum saatnya Tuhan menjawab doanya. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan pada malam hari ini, walaupun kita dalam keadaan situasi yang tidak enak, bertahun-tahun Tuhan belum jawab doa kita, tetapi tetap cari Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ketiga, coba kita buka dulu Mazmur 27. Haleluya, Mazmur 27 ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Mazmur 27 ayat yang keempat berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ketika dalam masalah, jangan cari dukun. Ketika dalam masalah, jangan cari bilang saya mau ke A, saya mau ke B, saya mau bertemu si A, si B. Ketika kita ada dalam masalah, cari Tuhan. Allah kita, Bapa kita yang luar biasa. Ketika kita hadapi masalah, lipatkan lututmu, datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir si A bisa berikan solusi. Si B bisa berikan solusi. Tapi yang bisa memberikan solusi adalah Allah kita yang luar biasa. Yang Tuhan kita yang luar biasa. Yang sanggup memberikan solusi dalam kehidupan kita. Yesus hanya sejauh doa. Kita cari Tuhan. Firman Tuhan berkata ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan. Itu yang ku ingini. Kita baca sama-sama. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Dalam bahasa lain berkata, tinggal di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan bukan berarti kita hanya berdiam diri. Udah datang gereja aja dan berdiam diri, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Diam di rumah Tuhan, kita menikmati akan baiknya Tuhan. Diam di rumah Tuhan, kita cari Tuhan, menikmati akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ini Hana, dia berpindah kota, berjalan jauh, tapi dia mau tetap cari Tuhan. Amin. Situasi ini lebih luar biasa lagi kita. Kita saat ini sudah bisa lewat di rumah masing-masing, bisa berdoa. Di rumah masing-masing bisa ibadah, bisa Zoom. Ibadah gereja ada di mana-mana. Kalau saat ini bisa Zoom, lebih gampang lagi kita tinggal cari. Sungguh keterlaluan kalau kita tidak punya waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Haleluya. Hana tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dalam posisi yang sulit, Hana tahu hanya Tuhan yang selalu menolong. Hanya Tuhan yang selalu ada baginya. Haleluya. Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-7. Demikianlah, ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sangat tersakiti hati Hana. Amin. Sangat tersakiti hati Hana. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kita lihat di mana Elkana. Elkana ada pasangan yang luar biasa, yang selalu mensupport istrinya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita saling mensupport pasangan kita masing-masing. Ketika pasangan kita dalam masalah, jangan tambah panas-panasin pasangan kita. Haleluya. Ketika dalam masalah, biarlah kita menjadi pasangan yang selalu mensupport pasangan suami atau istri kita. Ayat yang ke-9 berkata,
Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sebab Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu di bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-11 berkata, kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan. Bernasarlah ia katanya Tuhan, semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu Saudara, Hana ketika dia berdoa, Hana bernasar kepada Tuhan. Hana berdoa, dia bernasar kepada Tuhan. Dan ayat 12 kita lihat, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu dan katanya, Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 13 kita baca. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi kita baca sama-sama 16 berkata, ayat 15 berkata, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana, yang kedua yang Hana lakukan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang dia rasakan? Dia sangat bersusah hati. Dia mencurahkan isi hatinya. Bahasa sekarang berkata curhat. Hana curhat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan, dia hanya tahu, hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar. Jangan kita curhat di sosial media. Banyak sekarang orang curhatnya di sosial media. Curhatnya di Facebook. Aku begini, aku begini, aku begitu. Masalah orang lain tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Atau kita curhat kepada orang yang salah. Sehingga memberikan kita jalan keluar yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana di ayat sebelumnya, Imam Eli melihat dia berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Dengan sungguh, Hana berdoa kepada Tuhan. Dengan sungguh dia menyembah Tuhan. Sampai Imam itu melihat mungkin dia sedang mabuk. Karena dia ada di dalam hadirat Tuhan. Masihkah kita berdoa yang selalu sungguh dalam hadirat Tuhan? Dia berdoa selalu kepada Tuhan, menikmati akan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita menganggap enteng pujian dan penyembahan. Karena dalam pujian, penyembahan, kita percaya ada kuasa. Amin. Kita buka Kisah Para Rasul yang ke-16. Kita sudah tahu bersama kisah ini, tapi biar kita baca lagi kisah ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas tengah malam? Mereka meninggalkan keinginan daging mereka. Tengah malam biasanya orang lagi enak-enak tidur. Tetapi mereka menyembah Tuhan. Mereka melepaskan kenyamanan mereka. Keinginan daging mereka untuk pengen istirahat, pengen tidur. Tapi di tengah malam itu mereka memuji, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Hari malam ini saya ajak kita untuk menyembah Tuhan dalam setiap keseharian kita. Saya kemarin katakan kepada jemaat,
Jangan kita hanya datang kepada Tuhan, hanya memberikan list doa kita kepada Tuhan. Hanya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, list pokok-pokok doa saya. Ya, Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan, kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Ada benar. waktu tertentu kita berdoa, sampaikan apa yang kita meminta kepada Tuhan. Tapi berikan juga waktu tertentu untuk kita dalam hadirat Tuhan. Benar-benar kita hanya menyembah Tuhan. Hanya menyenangkan hati Tuhan. Hanya merasakan bagaimana Tuhan menjamah kita. Ya. Sampai Imam Eli berkata mungkin dia mabuk. Karena dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak peduli dengan keadaan lingkungan. Yang dia mau menyembah Tuhan. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, ketika fokus kita hanya untuk menyembah Tuhan. Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara, dalam masalah yang besar, mereka hanya menyembah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sendi-sendi penjara terlepas. Setiap masalah terlepas. Pujian dan penyembahan jangan kita anggap remeh. Kita nyanyi, seringkali saya katakan kepada jemaat di sini, kalau nyanyi jangan hanya sekedar kita hafal, tapi biar pujian itu keluar dari hati kita. Sampai kita benar-benar merasakan akan hadirat dan jamahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya punya kesaksian waktu selama COVID ini. Karena mungkin memang keseringan juga di rumah, jarang kemana-mana ya. Kami selalu kalau itu ada berdoa menyembah Tuhan. Sampai ada waktu-waktu tertentu kami sudah tidak bisa mau bicara lagi, udah Tuhan, hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Ketika ada pujian penyembahan yang sungguh kepada Tuhan, hanya bisa meneteskan air mata kepada Tuhan. Tuhan tahu yang kami rindukan. Di situ kita boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan memegang tangan kita. Amin. Jika kita tidak berdaya, ada tangan Tuhan yang kuat. Ada tangan Tuhan yang selalu menuntun. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Hanya itu aja, tetap. Apa sih kata tetap? Ya udah tetap, jangan lagi ke yang kiri kanan. Hanya satu yang Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Dan kita baca lagi terus akan firman Tuhan ini. Ketika Hana membuat satu nazar kepada Tuhan. Dan kita baca di ayat yang ke-16, berarti sekarang ayat 16. Ayat 16 kita baca, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara dengan demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu yang engkau minta daripadanya. Ketika hamba Tuhan, Imam Eli, ketika menyampaikan bahwa kita baca di sini, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu yang engkau minta daripadanya. Apa yang dilakukan Hana? Dia menangkap perkataan yang disampaikan oleh Imam Eli. Dia langsung tangkap firman yang disampaikan. Perkataan yang disampaikan, langsung tangkap dia. Biasanya biarlah setiap kita mendengarkan khotbah, mendengarkan firman, ada apa, kita langsung tangkap itu semua. Kita respon akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di ayat selanjutnya, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari Adamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang ketiga yang dia lakukan, Hana menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, dia sudah mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Karena apa? Dia sudah berdoa dan dia tahu ada perkataan yang diberikan bahwa pergi, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Mendapatkan doa
Dia sudah percaya bahwa yang dia doakan itu Tuhan pasti dengar dan dia akan mendapatkan jawaban doa. Itu sudah menjadi Hana sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Makanya dia mau makan lagi. Padahal di ayat yang sebelumnya berkata Hana tidak mau makan. Karena sedih banget hatinya. Tetapi akhirnya Hana mau makan dan kita lihat dan mukanya tidak muram lagi. Ada sukacita di dalam Tuhan. Ketika kita benar-benar berdoa, berserah penuh kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah, sukacita Allah pasti jadi bagian kita. Kalau berdoa, 2 minggu kemarin saya katakan, ketika kita berdoa jangan bimbang. Ketika kita berdoa jangan bimbang. Dan malam ini juga saya mau katakan, ketika kita serahkan semua kepada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, jangan kita bimbang. Amin. Udah serahkan suka-suka Tuhan dalam hidup saya. Tuhan mau jawab kapan? Terserah. Waktu Tuhan yang terbaik. Makanya Hana tetap penuh sukacita. Dia akhirnya mau makan, dia akhirnya bersukacita. Tidak menunjukkan lagi bahwa dia sedih. Dia sudah melepaskan semua. Dia tidak marah pada Penina. Dia melepaskan semuanya, meninggalkan. Pokoknya Tuhan, saya sudah tahu, saya sudah serahkan semua pada Tuhan. Ketika setiap permasalahan kita serahkan pada Tuhan semua. Kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kami pernah merasakan hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kami melepaskan pengampunan kepada orang lain yang secara manusia sangat menyakiti hati kami. Walaupun kami rasa kami tidak salah apa-apa Tuhan. Tapi kenapa hal ini terjadi? Tapi Tuhan ajarkan lepaskan pengampunan. Bawa semua dalam tangan Tuhan. Ketika kami bawa, saya dan suami berkata, Tuhan, enak ya, seperti kita lega, kita penuh sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu kami lewati, kami penuh dengan sukacita, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kita lihat ayat Tuhan bagaimana memberikan apa yang menjadi kemauan kita dalam setiap doa kita. Ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Amin. Dia melepaskan semuanya. Dengan sukacita dia hadapi semuanya. Dia sudah tidak ingat-ingat lagi setiap permasalahannya. Dan dia melakukan seperti biasa dengan suaminya. Tidak ada perasaan-perasaan yang seperti apa. Tidak ada perasaan yang tidak enak. Dia melakukan semuanya dengan penuh sukacita. Tanggung jawab dia sebagai ibu rumah tangga dia tetap lakukan. Tanggung jawab dia lakukan. Dan Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat. Tuhan ingat Hana. Dan firman Tuhan berkata ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi lihat, kita baca baik-baik. Maka setahun kemudian. Bukan instan. Selang waktu 1 tahun. Dari dia berdoa kepada Tuhan. Dari dia menyerahkan semua dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Ada jelang waktu 1 tahun. Bukan hal yang cepat. Bukan 1 minggu, 1 bulan. Tapi 1 tahun 365 hari dia masih melewati hidup dengan mendengar dari Penina dan dari orang-orang sekitar. Tetapi perhatikan, dia tetap mempertahankan itu semua. Sehingga 1 tahun kemudian
dia boleh mendapatkan seorang anak laki-laki sesuai dengan doanya. Mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi prosesnya ini nih yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tetapi toh dia masih bisa bertahan walaupun dia sudah berdoa. Tapi ada waktu 1 tahun yang dia masih tetap bergumul kepada Tuhan. Ilustrasi saya pernah katakan waktu itu kepada jemaat. Ketika kita berdoa, jangan kita selalu Tuhan sudah 1 tahun, 2 tahun, tidak 3 tahun, tetapi belum selesai doanya. Haleluya. Dan ketika mungkin kita berhenti berdoa, itu ibarat kata ketika kita berdoa, doa kita naik kepada Tuhan. Ilustrasi ini ketika kita berdoa, doa kita naik kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah mau menjawab doa kita, Tuhan kirim malaikat. Nih jawab nih doa si Natalia nih. Dia lagi berdoa sudah 10 tahun tidak dijawab-jawab. Jawab, nih bawa jawaban doa. Tuhan kasih ke malaikat, bawa jawaban doanya. Udah mau dekat malaikatnya memberikan jawaban doa untuk kita. Malah kitanya yang berhenti berdoa. Malaikatnya bawa lagi ke atas. Ya Tuhan, ternyata Natalia berhenti berdoa. Padahal jawaban doanya udah dekat sedekat ini. Udah deket banget jawaban doanya. Tapi karena malaikat melihat, ya si Natalianya sudah berhenti berdoa. Dia sudah tidak mendoakan pokok doa itu. Tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan bawa lagi. Tuhan bawa lagi. Kesempatan itu kita tidak ambil. Tuhan sudah mau kasih jawaban doa. Tetap terus berdoa. Tetap sabar dan tekun terus di dalam Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ayo kita baca dulu sama-sama biar kita tahu firman ayat ini ya. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepadanya dan Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak bagi kita, siapa yang lawan kita? Tuhan yang berperang bagi kita. Dia yang akan bertindak bagi kita. Ketika Hana menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak. Tetap pertahankan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Perhatikan ayat sebelumnya, Tuhan yang menutup kandungan Hana. Tetapi karena Hana setia berdoa kepada Tuhan, walaupun keadaan lingkungan sekitar tidak menunjang untuk dia datang kepada Tuhan, tapi dia tetap cari Tuhan. Dia tetap mempertahankan iman, percaya dia bahwa Allah itu sanggup. Amin. Hana tetap berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Mampu mengubah hati Tuhan. Sehingga Tuhan membuka kandungannya. Mujizat Tuhan dinyatakan, anak laki-laki Tuhan berikan. Haleluya. Saya percaya setiap doa kita tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan berkata doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar bukan benar menurut kita, tapi benar menurut firman Allah. Ketika hidup benar kita di hadapan Tuhan, mempertahankan iman kita, tetap setia mengiring Tuhan, tetap selalu cari Tuhan, tetap berlutut di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan ada bagi kita, mujizat Tuhan nyata bagi kita semua. Amin. Pokok doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita berpikir kapan Tuhan menjawabnya. Tuhan jawab sesuai waktu Tuhan. Sabar saja. Waktu yang terindah yang Tuhan berikan. Mungkin Tuhan jawab tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Apa yang kita doakan. Tapi percayalah Tuhan jauh lebih tahu memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Karena baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi kalau sudah baik bagi Tuhan, pasti yang terbaik untuk kita anak-anak. Amin. Satu juga yang kita bisa pelajari dari kisah Hana ini. Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Bahwa ayat 21 sampai seterusnya. Ayat 28.
Hana ketika mempunyai anak, dia tidak melupakan apa yang dia janjikan, yang dia nasarkan kepada Tuhan. Yang keempat, Hana tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia membayar nasarnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita dalam situasi yang tidak baik, kita menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, kita sudah ada di zona nyaman. Ada orang yang sudah mulai melupakan Tuhan. Tetapi lihat Hana, walaupun Tuhan jawab, dia tetap ingat. Itu berapa tahun lalu loh, dia ingat sama dia bernasar pada Tuhan. Tetapi dia ingat dan dia tetap jalankan, dia tetap lakukan. Karena firman Tuhan, Ulangan 23 ayat 21. Kita buka dulu Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-23. Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Bapak, Ibu, Saudara, kebanyakan dari kita, anak-anak Tuhan, ya, kalau berdoa, apalagi dalam keadaan yang sudah sangat membutuhkan banget jawaban doa. Kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan, kalau saya ini, saya akan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan jawab doa saya akan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan jawab doa saya akan memberikan diri untuk Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa saya, kalau saya sembuh, kalau saya dapat ini, saya dapat itu, saya mau melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan jawab doa, kita lupa kita pernah janji seperti itu. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau bernasar kepada Tuhan, jangan tunda-tunda. Karena ada ayat yang lain juga berkata, di Pengkhotbah 5, coba. Pengkhotbah pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-4. Lebih baik, ayat 3 dulu. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, ya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Perhatikan ayat 4, lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar tetapi tidak menepatinya. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan mulut kita. Karena kadang-kadang kita hanya ingin Tuhan cepat jawab doa saya bernasar kepada Tuhan. Dan kita lupa. Mungkin kita lupa, mungkin kita tahu. Kalaupun malam hari ini kita mungkin lupa, kita minta ampun pada Tuhan. Dan biarlah jangan kita cepat berkata-kata berjanji kepada Tuhan tapi tidak menepatinya. Karena itu akan membawa dosa bagi kita. Tetapi Hana, dia lakukan ini. Dia tidak lupa. Dia berjanji itu beberapa tahun sebelumnya. Sebelum dapat si Samuel ini, sebelum mendapatkan anak. Dia berjanji berapa tahun sebelumnya. Tapi dia tetap ingat akan janjinya. Bahkan tetap dia membawa anaknya yang dia kasihi kepada Tuhan. Dia membawa anak yang menjadi pergumulannya bertahun-tahun, tetapi dia masih mau serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah apa yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan. Ya, apa yang kita punya, yang terbaik yang Tuhan berikan, kita persembahkan yang terbaik. Apapun itu kita belajar melakukan yang terbaik. Sekecil apapun yang kita punya, yang terbaik kita berikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Semuanya ditilik oleh Tuhan. Kita memberikan dengan kesungguhan hati. Dan puji Tuhan, dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa kita boleh belajar bersama-sama ketika Hana mencari Tuhan. Hana selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kepada Tuhan. Dan Hana tidak lupa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah, setiap doa-doa kita itu ada kuasanya. Setiap kita berdoa tidak pergi sia-sia. Setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap doa-doa kita itu semua Tuhan dengar dan mengandung kuasa. Sehingga apa, kita boleh melihat di ayat yang tadi bahwa akhirnya Tuhan bisa membukakan kandungan Hana. Tuhan mengingat Hana karena dia
begitu setia. Saya percaya kita semua yang ada di sini mau tetap setia. Amin. Pujian tadi berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai menerpa, ku tetap setia. Walaupun taufan datang, ku tetap setia. Dan biarlah menyanyi bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi biarlah kita nyanyi dengan sungguh kepada Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan lagi lagu ini, nanti pemimpin pujian akan pimpin ya untuk lagu ini, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Saya rindu di rumah kita berdoa kepada Tuhan bahwa kita mau tetap cinta. Walaupun badai, cobaan, tantangan datang. Mungkin orang-orang sekitar kita tidak menginginkan kita. Banyak yang mengejek kita, mungkin yang berkata-kata yang tidak menyenangkan hati kita. Tapi biarlah kita tetap hati kita selalu datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kekuatan kami anak-anak-Mu hanya pada doa. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah kami semua yang ada dalam ibadah ini Tuhan, kami berdoa. Biar setiap pribadi kami tetap setia kepada Tuhan. Tetap mencari Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap doa-doa kami menerima jawaban doa indah dan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kami, tapi Tuhan akan mengingat kami. Tuhan akan selalu ingat kami karena kami tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup menjawab setiap doa kami yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, semua yang hadir di Zoom ini malam hari ini. Lewat mereka ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Tuhan yang pakai pribadi mereka tambah dahsyat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama anak-anak dan cucu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.